Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Valian. Saya merupakan mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ber-NPM 20 200 110 3058. Baik, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas Kempol. Baik, tugasnya yaitu adalah menjelaskan apa itu kepemimpinan politik serta fungsinya. Baik, mari kita mulai. Kepemimpinan politik. Apa yang kita dengar ketika ada orang yang menyebutkan sebuah kepemimpinan serta politik. Pada dasarnya, kepemimpinan politik memiliki arti dengan kemampuan seseorang untuk membuat banyak orang mau untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka inginkan. Lalu bagaimana contohnya? Umpamanya si A itu memerintahkan si B untuk mematikan air. Padahal si B ini tidak ingin mematikan air, tetapi secara tidak langsung si B pun mengikuti perintah yang A suruh. Jadi dapat kita ketahui bahwa kepemimpinan politik bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur ataupun memerintah atas kekuasaan formal yang berada pada dalam suatu keterkaitan, baik itu organisasi ataupun sebuah negara. Baik, selanjutnya, dan apabila kekuasaan tersebut sudah tidak melekat pada dirinya, maka kemampuan itu bisa hilang seketika. Mengapa kemampuan itu bisa hilang seketika? Baik, saya akan memberikan sebuah contoh. Seperti zaman dahulu, umpamanya pada zaman kerajaan ataupun kekaisaran. Sebagai contoh, umpamanya berdirilah sebuah kerajaan A dengan kekuasaan dan power untuk mengatur pemerintahannya dengan baik. Lalu tiba-tiba ada sebuah kerajaan B yang ingin merebut kekuasaan kerajaan A. Lalu kerajaan A dan kerajaan B pun saling berperang lah. Dan akhirnya pun kekuasaan kerajaan A akhirnya runtuh, lalu digantikan oleh kekuasaan yang baru, yaitu kekuasaan yang lebih kuat dibanding kerajaan A, yaitu kerajaan B. Seperti itu umpama contohnya. Baik, di dalam setiap sistem politik, kepemimpinan politik ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Jadi setiap pemimpin ini memiliki daerah pimpinan yang luas. Jadi bisa antar itu sebuah antar kota ataupun antar region, antar daerah, antar negara ataupun antar negara yang lainnya. Lalu mengapa demikian? Karena di dalam negara itu terdapat struktur-struktur yang dibentuk untuk menyelenggarakan negara. Lalu, konsep penyelenggaraan negara secara umum diikuti meliputi pemberian jaminan, perlindungan ataupun keamanan serta kemakmuran kepada seluruh warga negaranya. Lalu, jika Anda bertanya, bagaimana negara tersebut dapat mewujudkan konsep tersebut? Nah, negara tersebut
Untuk mewujudkan konsepnya, diperlukan kerja kolosial oleh struktur-struktur negaranya, mulai dari level yang paling atas ataupun level yang paling tinggi sampai ke level yang paling bawah. Dari struktur-struktur yang berada dalam negara tersebut, maupun itu yang paling atas ataupun itu yang bawah, mereka harus dapat bekerja sama dengan baik. Mereka harus mendapat kerjasama yang baik sehingga terciptalah etos kerja yang baik, sehingga sinergi antara semua kelompok dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan bersama. Semua harus bekerja sama dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sangat amatlah optimal. Lalu, seorang pemimpin politik hanya akan bisa bekerja secara optimal dengan bantuan juga dari para anggotanya. Jadi, seorang pemimpin juga perlu mendapat dukungan dari anggota-anggota yang mereka pimpin. Nah, untuk tujuan bernegara, apabila mampu mengoptimalkan kinerja semua struktur negara, seorang pemimpin pun tidak boleh bekerja secara solter. Apakah saudara pernah mendengar kata bekerja secara soliter? Baik, apabila bekerja secara soliter itu memiliki artian adalah bekerja secara mandiri ataupun bekerja secara sendiri. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Mengapa demikian? Sebab apabila seorang pemimpin tersebut, anggap saja pemimpin itu sedang mengatur sebuah negara. Nah, negaranya umpama ini tidak besar, misalnya ada sebuah negara kecil. Seorang pemimpin juga tidak bisa melakukan ataupun mengatur negara kecil secara sendiri. Mengapa? Karena semua kawasan itu tidak dapat dijangkau oleh hanya satu orang. Jadi dari seorang pemimpin pasti membutuhkan anggota-anggota untuk membantunya hingga terciptalah sebuah kerjasama ataupun program-program yang bisa dilakukan. Jadi dapat kita rangkum, apabila setiap orang memiliki jiwa atau sifat kepemimpinan politik yang baik, maka sebuah negara dapat berjalan secara baik ataupun secara sinergi yang secara dengan memiliki tujuan yang baik dan program-program yang telah ditetapkan oleh pemimpin tersebut dapat terlaksana. Dalam konteks ini pun seorang pemimpin negara harus benar-benar memahami tentang bagaimana sistem politik bekerja. Hanya dengan cara memahami dan menggunakan struktur-struktur dalam sistem itulah. Nah, kerja kolosal yang menjadi indikator negara hadir dalam setiap kebutuhan rakyat yang benar-benar nyata. Namun, yang sering terjadi pada belakangan ini, tidak sedikitnya pemimpin-pemimpin politik membangun seolah-olah kerja. Apabila kita telah dari kata seolah-olah kerja, akan saya beri contoh. Seumpamanya apabila ada oknum yang melakukan kerja dan dia melakukan kerja tersebut lalu ia rekam dan ia sebarkan di media sosial. Nah, pada saat ini di era 4.0 ini yang dimana-mana itu mengakses berita itu kan sangat cepat dan sangat mudah, baik itu menggunakan platform yang ada di internet ataupun yang lainnya. Jadi kebanyakan itu orang-orang tersebut melihat berita, wah oknum ini telah bekerja secara maksimal
Nah, media pun juga hanya meliput yang ia sebarkan saja. Padahal kenyataannya pun yang gambar ataupun video yang diambil itu pada dasarnya kerja si oknum ini tidaklah maksimal seperti apa yang ia videokan. Jadi bisa saya katakan ini hanya sebagai pencitraan saja agar dapat terlihat oleh rakyat-rakyat bahwa kinerja dan etos kerja dia itu bagus. Apabila ada seorang pemimpin politik seperti oknum-oknum itu sangatlah disayangkan. Mengapa demikian? Karena dia telah membohongi banyak rakyat dan tidak lupa dia itu juga membohongi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena dia itu juga membohongi diri sendiri karena hal tersebut juga merugikan banyak orang dan merugikan dia sendiri. Nah, untuk seperti ini, makanya mari kita sebagai warga negara yang baik, mari kita menanamkan sifat kepemimpinan politik pada seluruh warga negara agar masing-masing semua warga dapat memiliki sifat yang baik agar dapat terciptanya kerjasama serta etos kerja yang meningkat dan memiliki komunikasi yang baik itu dari pemerintah, baik itu dari rakyat-rakyatnya. Jadi mungkin pada dasarnya ya, untuk melakukan kerja-kerja demikian itu tidak dibutuhkan orang yang memiliki kekuasaan yang besar untuk bisa menjalankan alat ruda paksa atas siapapun yang membangkang atas segala visi dan misinya. Implikasi pola kerja yang demikianlah adalah hanya sedikit saja warga negara yang mendapatkan perhatian, sedangkan lebih banyak diantaranya yang pasti mengalami pelantaran. Jadi terkadang masih saja ada warga negara yang tidak dapat dibantu ataupun tidak dapat bantuan dari pemerintah. Padahal mereka ini sangat amat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Jadi pada dasarnya jika kita ingin menjadi pemimpin politik yang baik, kita harus memiliki dulu sifat kepemimpinan politik yang baik. Untuk apa? Agar kita tidak membohongi warga negara ataupun rakyat-rakyat, dan bahkan kita tidak membohongi diri kita sendiri. Memangnya kita hidup di sini tidak saling bersosialisasi. Kita hidup di sini juga kan saling bergantungan. Pemerintah bergantung pada rakyat dan rakyat juga bergantung dengan pemerintah. Jadi seolah-olah kita memiliki mekanisme simbol mutualisme, yaitu kalau bisa kita harus saling menguntungkan. Baik, pada akhir di video ini saya ingin merangkum bahwa apabila seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan politik yang baik, maka ia akan melakukan sebuah kepemimpinan yang baik pada struktur ataupun organisasi yang ia jalankan. Dan pastinya juga ia akan banyak digemari oleh anggotanya. Jadi sehingga feedback dari seorang pemimpin tersebut kepada anggotanya berjalan dengan baik, lalu chemistry semua struktur baik maupun yang di atas maupun di bawah akan berlangsung dengan baik.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.